Malam itu, angin bertiup pelan, membawa bau wangi yang aneh campuran antara aroma daun bakar dan daging panggang yang gosong. Di sudut sepi kampus yang mulai meredup oleh waktu, di dekat sebuah pohon beringin tua yang menjulang di area belakang Fakultas Sastra, berdirilah sebuah angkringan sederhana. Gerobaknya terbuat dari kayu tua, berlampu temaram minyak tanah, dan dipenuhi anyaman janur kuning yang menggantung seperti tirai. Tidak ada papan nama, tidak ada tanda-tanda keberadaan sebelumnya. Tapi entah kenapa, malam itu beberapa mahasiswa baru Rio, Maya, dan Arman tertarik untuk mampir. "Apa ini angkringan baru ya?" tanya Maya sambil memeluk jaketnya. Udara malam di Jogja memang menggigil jika sudah lewat pukul 9. Arman mengangguk ragu. "Nggak tahu juga, tapi aromanya bikin lapar." Di balik gerobak, duduk seorang lelaki tua. Kulitnya keriput seperti kulit pohon, mata sayunya terlihat seperti kosong, dan senyumnya terlalu lebar. Dia tidak banyak bicara, hanya menunjuk makanan. Yang tersedia nasi kucing dengan sambal hitam, ceker bakar yang menghitam seperti arang, dan sate usus yang masih mengepulkan asap. "Silakan dipilih. Makan di sini saja." "Panas-panas," gumam si penjual dengan suara serak seperti pasir tergesek batu. Ketiganya duduk di bangku kayu panjang. Meski tempat itu sunyi, mereka merasa anehnya nyaman, hening, tapi tak mencekam belum. Mereka makan dengan lahap. Makanan itu luar biasa enak, rasa gurih yang meledak, pedas yang menggigit, dan aroma yang entah kenapa bikin candu. Maya bahkan sempat bercanda, kayak makanan dari neraka. Enaknya gila, tapi setelah beberapa suap, langit di atas mereka tampak berubah. Gelap yang tadi seperti malam biasa, kini berubah pekat. Seolah pohon beringin itu tumbuh lebih lebat, lebih besar, dan menelan cahaya sekitar. Rio mulai merasa mual, bukan karena makanan, tapi karena hawa dingin tiba-tiba menembus kulitnya. Saat ia menoleh ke kanan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Ada sesosok perempuan berdiri di balik gerobak. Tubuhnya pucat, matanya hitam kosong, dan mulutnya terus mengunyah sesuatu yang menggantung berdarah dari tangannya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sementara itu, Maya mendadak pingsan dengan mata terbuka. Arman terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Saat si penjual mendekat, ia berbisik dengan suara yang tak bisa dilawan, "Makanannya sudah sampai ke jiwa kalian. Jangan coba lari sebelum kenyang." Setelah itu, gelap total. Pagi harinya, satpam kampus menemukan ketiganya tergeletak di bawah pohon beringin, dengan bekas abu hitam melingkar seperti bekas pembakaran. Tak ada angkringan, tak ada gerobak, hanya ada beberapa janur kering yang berserakan dan aroma daging hangus yang masih menempel di udara. Rio dan Arman selamat, tapi Maya belum sadar. Yang aneh, ketika Rio terbangun, ia menggenggam sesuatu erat-erat di tangannya. Tulang ceker ayam yang masih merah, seperti baru dimasak. Padahal tidak ada api, tidak ada makanan. Dan malam berikutnya, Rio bermimpi berjalan di antara batu nisan tua, memakan sesuatu yang amis, lunak, dan berdarah. Di mimpinya, suara si penjual terdengar lagi, "Makan sampai habis. Jangan sisakan tumbal." Rio berdiri di depan cermin kosannya. Wajahnya pucat, matanya cekung dan merah seperti belum tidur semalaman karena memang benar. Setiap kali ia memejamkan mata, mimpi itu datang lagi. Ia berjalan menyusuri lorong pemakaman dengan kabut tebal yang menyelimuti tanah, menggenggam bungkusan nasi kucing yang tak pernah habis, dan terus memakannya. Meski mulutnya penuh darah dan bau daging busuk menguar dari setiap suap yang lebih parah. Di ujung mimpi, selalu ada sosok Maya temannya yang belum sadar sejak malam mereka makan di angkringan itu. Dalam mimpinya, Maya duduk diam di atas nisan tua
Tubuhnya pucat, bibirnya membiru, dan matanya kosong. Ia hanya berbisik, "Jangan berhenti makan, atau aku nggak bisa pulang." Rio, ia tahu ini bukan sekadar mimpi. Hari itu, Arman mengajaknya kembali ke lokasi angkringan, mencoba mencari penjelasan. "Kita harus cari tahu. Ini nggak masuk akal." Maya belum bangun sejak malam itu. "Dan aku juga mulai mimpi aneh," kata Arman, suaranya lirih. Keduanya berdiri di bawah pohon beringin tua, tapi yang tersisa hanya tanah hitam berabu dan sisa anyaman janur yang layu terinjak di lumpur. Tak ada jejak angkringan, hanya ada hawa dingin yang menusuk tulang dan suara dedaunan yang berdesir seperti bisikan. Rio mendekat ke batang pohon dan melihat sesuatu. Sebuah bekas ukiran kecil di batang beringin, berbentuk segitiga dengan titik merah di tengahnya. Lambang itu tampak seperti mata. Ketika jarinya menyentuhnya, angin tiba-tiba berhenti. "Rio!" teriak Arman. Rio ambruk. Tubuhnya gemetar hebat, matanya membelalak. Ia melihat sesuatu yang tak dilihat Arman. Di dalam penglihatan itu, Rio berada di tengah hutan gelap. Cahaya bulan nyaris tertutup kabut. Di sekitarnya berdiri banyak orang, tapi wajah mereka tidak terlihat. Hanya tubuh-tubuh membungkuk, mengenakan baju lusuh, dan masing-masing membawa bungkusan nasi. Mereka menyantapnya sambil menangis. Suara tangisan itu menyatu menjadi jeritan, dan di tengga-tengga mereka berdiri penjual angkringan itu. Wajahnya kini lebih jelas. Kulitnya penuh luka seperti terbakar. Matanya merah darah. Dan di dahinya, lambang segitiga itu bersinar merah. "Kau sudah makan tumbal dari pohon ini," katanya. "Sekarang, gantinya kau harus jadi juru masak berikutnya, atau kawanmu takkan kembali." Rio terbangun dengan tubuh basah oleh peluh. Sementara itu, di rumah sakit, Maya mendadak bergerak. Tubuhnya kejang. Monitor jantungnya berdetak lebih cepat. Perawat panik memanggil dokter. Tapi yang aneh, mulut Maya seperti sedang mengunyah sesuatu. Padahal ia tak diberi makanan lewat mulut. Lidahnya tampak merah dan bibirnya berceceran darah. Rio dan Arman datang beberapa jam kemudian. Saat melihat Maya, tubuh Rio lemas. Maya memelototinya dan berbisik dengan suara parau, "Aku belum kenyang." Malam itu, Rio dan Arman kembali bermimpi. Tapi kali ini bukan kuburan. Mereka berada di balik gerobak angkringan, tapi posisi mereka bukan sebagai pembeli, melainkan penjual. Di depan mereka ada antrean manusia wajah-wajah pucat dengan mata hitam dan senyum menganga, semua minta disajikan makanan. Dan di belakang mereka berdiri penjual tua itu, membisikkan satu kalimat yang membuat darah mereka beku. "Giliranku sudah habis. Sekarang kalian yang jaga warung ini." Sudah 3 hari sejak Rio dan Arman mengalami mimpi yang sama. Berdiri di balik gerobak angkringan, menyajikan makanan untuk makhluk-makhluk yang bukan manusia. Setiap bangun tidur, tangan mereka bau arang dan keringat dingin. Mulut mereka berasa amis dan pahit, seolah benar-benar habis mengolah daging mentah yang tak diketahui asalnya. Rio mulai mencatat semua yang dia alami dalam buku kecil. Ia sadar ini bukan mimpi biasa. Semuanya punya pola, dan malam demi malam, jumlah makhluk yang datang ke angkringan dalam mimpinya semakin banyak. Beberapa dari mereka bahkan mulai tampak familiar. Wajah-wajah mahasiswa kampus yang beberapa minggu ini menghilang tanpa jejak, termasuk satu wajah yang tak akan pernah ia lupakan, Maya. Siang itu, Arman datang tergesa-gesa ke kosan Rio sambil membawa foto lama. "Lihat ini, Eri," katanya sambil menyerahkan selembar foto buram. Foto itu didapat dari arsip kampus bagian keamanan. Gambar menunjukkan area belakang Fakultas Sastra tahun ke-1997. Di bawah pohon beringin, tampak sebuah angkringan berdiri, persis seperti yang mereka lihat malam itu. Penjualnya
Sama. Sumpah, ini bikin merinding. Udah hampir 30 tahun lalu. Tapi wajahnya gak berubah, ujar Arman. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Rio menarik napas dalam-dalam. Kita harus cari tahu siapa dia sebenarnya. Mereka mulai menyelidiki. Dari seorang penjaga kampus senior bernama Pak Sarno, mereka mendapat cerita kelam yang tak pernah dipublikasikan. Tahun 90-an, ada penjual angkringan yang buka di bawah pohon beringin itu, kata Pak Sarno sambil menyeruput kopi. Enak banget makanannya, murah. Tapi banyak yang bilang, setiap kali makan di situ, mereka mimpi aneh. Sampai akhirnya, beberapa mahasiswa hilang tanpa jejak. Penjual itu, tanya Rio cepat, gak pernah ketangkap. Tapi suatu malam, katanya gerobaknya dibakar orang. Warga curiga dia pakai tumbal buat pesugihan. Tapi pas besoknya dicek, gak ada sisa gerobak. Cuma abu dan anyaman janur. Sama seperti yang kalian lihat, ya kan? Arman dan Rio saling menatap. Dada mereka makin sesak. Semua cerita mulai menyatu. Dan yang paling mengerikan adalah warung itu kini buka kembali di dalam mimpi mereka. Malamnya, Rio tidur lebih awal. Tapi kali ini, ia menyiapkan satu hal. Kamera kecil yang terhubung ke laptop. Diarahkan ke dirinya sendiri. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi saat ia tertidur. Dan benar saja, tengah malam, tubuh Rio mulai bergerak sendiri. Matanya terbuka, tapi kosong. Ia bangkit dari tempat tidur, meraih panci kosong yang entah kenapa sudah ada di kamarnya, dan mulai mengaduk sesuatu yang tak terlihat sambil berbisik. Nasi, sambal, daging, panas. Suaranya seperti bukan miliknya. Keesokan paginya, Rio memutar rekaman kamera itu. Wajahnya memucat. Di menit kedua, 13, ia melihat bayangan lain di sudut kamarnya. Seseorang berdiri di dekat dinding. Bayangan itu menyerupai penjual angkringan. Hanya saja tubuhnya lebih tinggi. Dan wajahnya meleleh seperti lilin yang terbakar. Saat Rio menyadari semua itu, ia muntah. Dan dari muntahannya, keluar satu potong janur kuning yang masih utuh. Sore harinya, Maya dinyatakan hilang dari rumah sakit. Tidak ada rekaman CCTV yang menunjukkan ia keluar. Tapi yang mengerikan, di kasurnya tertinggal satu bungkusan daun pisang, berisi nasi dan ceker ayam. Rio gemetar saat melihatnya. Ia mengenali aroma itu, aroma yang sama seperti malam pertama di angkringan beringin. Malam pun tiba. Rio sudah tak bisa melawan rasa kantuk yang seperti dipaksakan. Saat matanya tertutup, ia kembali berada di balik gerobak angkringan. Tapi kali ini, ia sendirian. Tak ada Arman, tak ada makhluk-makhluk mengerikan. Hanya ada satu pelanggan, Maya. Namun wajah Maya sudah berubah. Separuh wajahnya terbakar, matanya menyala merah, dan suaranya terdengar seperti dua orang bicara bersamaan. Masakannya enak, Rio, tapi kita butuh lebih banyak daging. Banyak lagi. Dan dari balik kabut muncul kerumunan mahasiswa. Wajah mereka hampa, tubuh mereka kurus. Semua memegang bungkusan nasi dan mulai mendekat ke gerobak. Rio mundur. Aku bukan bagian dari ini. Aku gak mau. Tapi suara si penjual tua terdengar dari balik kegelapan, menggelegar dan dalam. Kau sudah makan. Kini kau yang harus memberi makan. Dan saat Rio menunduk, tangannya sudah memegang pisau dapur yang tajam. Dan tubuh Arman terbujur di meja angkringan. Pagi itu, Rio terbangun dengan napas tersengal. Kaosnya basah oleh keringat. Dan tangannya menggenggam sesuatu. Pisau dapur, tajam, dingin, dan ada bercak merah kering di ujung bilahnya. Dia menjerit, pisau itu langsung dilempar ke sudut kamar. Tapi rasa dingin masih menggigit tangannya. Dadanya naik turun cepat. Ia memandang sekeliling kamarnya berantakan, lantai kotor, dan yang paling mengejutkan,
ada bekas tapak kaki berlumpur yang masuk dari jendela, lalu hilang di bawah tempat tidurnya. Apa yang sudah kulakukan semalam? Sementara itu, Arman tidak datang kuliah. Nomornya tak bisa dihubungi. Grup chat kampus heboh. Arman hilang. Terakhir ketemu semalam, kosannya kosong. Ada bau busuk aneh di depan kamarnya. Rio tahu, ini bukan kebetulan. Ia menangis dalam diam, merasa bersalah karena semalam melihat tubuh Arman terbujur di meja angkringan dalam mimpinya. Tapi apakah itu hanya mimpi? Siang hari, Rio mendatangi kos Arman. Tapi pemilik kos langsung melarang masuk. "Gak usah dek, kamar itu udah dicek, gak ada orang." Tapi baunya, astagfirullah, bau bangkai, ucap ibu kos sambil menutup hidung dengan jilbabnya. Rio memaksa masuk. Ia ingin memastikan, dan begitu pintu kamar Arman dibuka, ia hampir muntah. Udara di dalam kamar seperti dari neraka. Bau daging busuk menyengat. Dinding dipenuhi lalat yang berterbangan liar. Tapi tidak ada tubuh, hanya kasur kosong dan sebungkus nasi kucing di atas meja. Isinya ceker ayam dan potongan daging. Tapi ceker itu terlalu besar untuk ayam biasa. Rio melangkah mundur. Tangannya gemetar hebat. Ini bukan mimpi lagi. Ia keluar dari kamar Arman dan berlari ke kampus. Ia menuju perpustakaan tua yang jarang dikunjungi mahasiswa. Ia pernah mendengar kalau ada satu skripsi lama yang sempat membahas fenomena gaib seputar beringin kampus. Setelah mencari beberapa lama, ia menemukannya. Judulnya, Pengaruh Ritual Jawa Kuno dalam Kehidupan Mistis di Lingkungan Akademik Yogyakarta. Penulis, Sasmita Rahayu, 1998. Isi bab terakhirnya membuat darah Rio berdesir. Pohon beringin dianggap gerbang alam lain. Beberapa makhluk penunggu menawarkan kemakmuran dan keberhasilan duniawi, tapi dengan bayaran tumbal manusia. Salah satu bentuk perwujudannya, warung makanan yang muncul hanya pada waktu-waktu tertentu dengan rasa yang menggoda dan efek candu. Korban pertama akan selalu menjadi bagian dari warung, korban kedua akan menjadi bahan, dan yang ketiga akan menggantikan penjaganya. Rio menjatuhkan buku itu. Matanya melotot. Korban pertama, Maya korban kedua, Arman korban ketiga. Dia sendiri malamnya. Rio tidak tidur. Ia duduk di depan cermin, menyalakan semua lampu, berdoa, membaca doa-doa pelindung, apapun yang bisa menjauhkan dirinya dari mimpi itu. Tapi pada jam 1:17 dini hari, semua lampu padam serentak. Telepon meledak dengan notifikasi dari nomor tak dikenal. Gerobak sudah siap. Pelanggan menunggu, dan dalam hitungan detik, matanya menjadi berat. Dunia berputar. Ia terjatuh dan kembali masuk ke dalam mimpi kelam itu. Rio kini berada di tengah pasar malam yang sepi. Tidak ada suara manusia, hanya denting angklung tua dan suara orang-orang mengunyah. Ia berdiri di belakang gerobak. Di depannya, belasan orang mengantre. Wajah mereka penuh luka. Beberapa tanpa mata, beberapa dengan leher yang hampir putus. Mereka bicara serempak. "Kami lapar. Masak lagi. Lebih banyak daging." Rio menjerit. Tapi tubuhnya bergerak sendiri. Ia mengambil pisau. Ia mulai memasak daging yang entah dari mana datangnya. Tapi baunya menggiurkan. Dari balik kabut, sosok penjual tua muncul lagi. "Selamat datang di warung kita, Rio," katanya sambil menyeringai. "Sekarang kau tahu daging manusia yang penuh ketakutan rasanya paling gurih." Rio hanya bisa menangis. "Kenapa aku?" tanyanya. Si penjual tertawa kecil, lalu membisikkan kata-kata terakhir malam itu. "Karena kau yang paling doyan waktu pertama kali makan." Pagi harinya, berita menyebar. Seorang mahasiswa ditemukan pingsan di halaman belakang kampus, dekat pohon beringin.
Tubuh Nyakoku, matanya terbuka, dan di sebelahnya sebuah gerobak angkringan dari kayu tua terbakar menjadi abu don seoksot. Angkringan itu tak pernah terlihat lagi, tapi siapapun yang lewat pohon beringin setelah tengah malam kadang masih bisa mencium aroma nasi hangat dan daging terbakar dan suara lirih dari balik gelap. Makan dulu mas, masih hangat. Sudah 2 minggu sejak Rio ditemukan pingsan di bawah pohon beringin. Sejak itu ia tidak lagi kuliah, tidak lagi terlihat oleh teman-teman, dan semua jejak keberadaannya seperti dihapus. Namun di kota Yogyakarta, desas-desus tentang angkringan misterius yang muncul di tengah malam mulai ramai dibicarakan di forum-forum horor kampus. Lokasinya berubah-ubah, tapi selalu sama, di dekat kampus, dekat pohon besar, dan hanya muncul sekitar pukul 1 hingga 03.00 dini hari. Makanan yang dijual tetap sama, nasi kucing, ceker bakar, sate usus. Rasanya terlalu enak untuk jadi buatan manusia. Suatu malam, seorang mahasiswa bernama Tika pulang lembur dari studio seni. Ia berjalan kaki melewati area taman dekat Fakultas Hukum. Saat melewati pohon trembesi tua, matanya menangkap kerlap-kerlip lampu minyak dan asap makanan. Ada angkringan. Ia merasa ragu, tapi rasa lapar dan aroma masakan yang menyeruak mengalahkan. Lalu ia duduk. Penjualnya mengenakan jaket gelap. Topi lebar menutupi wajahnya. Dan tidak banyak bicara. Hanya mengangguk setiap kali Tika menunjuk makanan. Baru ya mas? Belum pernah lihat angkringan ini, ucap Tika sambil tersenyum. Sih, penjual hanya tersenyum kecil. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi saat Tika memandang lebih lama, ia merasa ada yang familiar. Mata itu, mata yang pernah ia lihat di kelas sosiologi. Setelah makan Tika membayar, tapi si penjual hanya berkata, bayarnya nanti. Mimpi. Tika tertawa kecil, mengira itu hanya gaya si penjual. Tapi saat ia melangkah menjauh, suasana di sekeliling mendadak berubah sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin. Bahkan cahaya lampu jalan seperti meredup. Ketika ia menoleh ke belakang, angkringan itu sudah tidak ada. Hanya ada abu dan bekas langkah kaki menuju ke arah pepohonan. Malamnya, Tika bermimpi. Ia berdiri di tengah pasar tradisional yang kosong. Semua kios tertutup, kecuali satu. Gerobak angkringan yang berdiri sendiri di tengah-tengah. Tapi kali ini, bukan si penjual misterius yang ada di balik gerobak, dirinya sendiri. Ia memegang sodat. Tangan kanannya penuh darah. Di meja ada potongan daging, janur basah, dan satu tengkorak kecil dengan rambut panjang. Dari kejauhan, suara seruan para pelanggan terdengar. Kami lapar, kami belum kenyang, masak lagi. Tika bangun dengan teriakan, nafasnya tersengal, dan ia melihat tangannya bercak darah. Di ujung kuku, mulutnya terasa asin dan amis. Di meja kamarnya, ada sesuatu yang tidak mungkin ada di dunia nyata. Sebungkus nasi kucing yang masih hangat, dengan catatan kecil tertempel di atasnya. Rasa tidak akan pernah cukup. Sekarang giliranmu. Di Temple Lane, di sebuah rumah tua tak berpenghuni di daerah Timoho, seorang paranormal bernama Bu Tursina yang biasa menangani gangguan gaib di kampus mulai menyusun laporan. Ia sudah lama mengamati fenomena angkringan beringin ini, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Sejak Rio menghilang, ia memejamkan mata dan membuka lembar kitab doa kuno Jawa. Saat ia menyalakan dupa dan membaca mantra, bayangan samar mulai muncul di cermin. Bayangan seorang pria muda mengenakan jaket alma mater, berdiri di balik gerobak angkringan, mata merah, mulutnya penuh darah, dan suara bisikannya menyatu dengan angin.
Saya tidak bisa keluar. Saya sudah menyatu. Saya dari warung ini. Sekarang Putur Sinah menutup matanya dan berteriak. Darah mengalir dari telinga dan hidungnya. Ia pingsan di tempat. Sementara itu, di dunia nyata, angkringan itu kini lebih sering muncul. Setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada laporan dari warga. Mahasiswa menghilang bau daging gosong di tengah malam, ceceran janur dan abu di tanah kampus, dan suara gerobak kayu berderit ditarik di antara kabut. Kini angkringan itu tidak butuh pohon beringin untuk muncul, karena penjaganya sudah berubah, sudah menyesuaikan, sudah menyatu dengan keinginan zaman. Dan di balik semua itu, satu suara selalu terdengar dari kejauhan, entah dari alam mimpi atau dunia nyata. Makan dulu, gratis kok. Bayarnya nanti, waktu nyawamu selesai. Hening malam itu begitu mencekam, seolah udara menolak bergerak. Yogyakarta seperti sedang menahan napas. Di sebuah kamar sempit di pinggiran kota, Putur Sinah terbangun dengan napas tersengal dan wajah basah oleh darah yang telah mengering. Dupa yang ia bakar semalam sudah padam. Cermin tempat ia memanggil bayangan itu kini retak-retak, tapi dari sela retakannya sesekali terlihat kilatan mata merah memandang, mengawasi. Putur Sinah tahu angkringan itu sudah tidak sekadar memakan manusia. Ia sekarang memilih, dan yang terpilih selanjutnya adalah anak-anak muda yang kehilangan arah. Mereka yang lapar, bukan hanya karena perut, tapi karena ambisi, kebingungan, atau rasa ingin tahu. Malam Jumat Kliwon, Naufal, mahasiswa tingkat akhir jurusan film, sedang menyusun tugas akhirnya. Sebuah film dokumenter tentang urban legend Yogyakarta. Ia cerita tentang angkringan gaib ini dari thread forum gelap dan mulai menggalinya. Ia tidak percaya sepenuhnya, tapi saat menemukan nama Rio dan Maya di daftar mahasiswa hilang, serta cerita Arman yang tak pernah ditemukan jasadnya, ketertarikannya berubah menjadi obsesi. Aku harus rekam sendiri. Angkringan itu muncul, katanya pada temannya, Wulan, sambil menyiapkan kamera malam dan perekam suara. Mereka berdua pergi ke area belakang, kampus tempat pohon beringin pertama berdiri. Lokasinya sekarang sudah dibeton, dijadikan tempat parkir, tapi tanah tak pernah lupa. Tepat jam 1:03 WIB, kabut tipis mulai turun, udara menebal, lampu parkir redup satu persatu, dan tiba-tiba ada suara gerobak kayu yang ditarik. Pelan, menyeret, berderit dari kehan. Muncul asap putih. Angkringan itu muncul, gerobaknya lusuh, kayu menghitam, dan lampu minyak menggantung di atasnya, berkedip-kedip, seolah hidup. Penjualnya memakai jaket gelap, wajahnya tertutup, tapi dari tangan kirinya yang menggenggam sodet, Naufal tahu tangan itu pernah jadi manusia. Kita harus rekam ini, bisik Wulan. Mereka bersembunyi di balik tembok dan mulai merekam. Tapi layar kamera seperti rusak, gambar yang muncul hanya kabur, dan suara rekaman berubah jadi bisikan puluhan orang. Kami lapar. Kami belum kenyang. Dan yang lebih aneh, Wulan melihat bayangan dirinya sendiri, duduk sebagai pelanggan di sisi angkringan. Ia memegang nasi kucing dan tertawa. Sambil menangis, darah Wulan gemitar. Kita harus pergi. Ini bukan dokumentasi biasa. Ini jebakan. Tapi Naufal sudah terpaku. Matanya tak berkedip. Bibirnya tersenyum lebar. Ia berjalan mendekat ke arah angkringan. Si penjual angkringan akhirnya bicara. Suaranya dalam, namun terdengar familiar. Rio, selamat datang. Kamu lapar? Naufal mengangguk perlahan. Ambil makan. Setelah itu, kau akan mengerti. Wulan berteriak memanggil Naufal, tapi tubuhnya membeku. Suaranya tak terdengar. Ia melihat Naufal mengambil nasi kucing, membuka
bungkusnya dan menggigit ceker ayam yang dagingnya menggeliat seperti masih hidup. Wajah Naufal mendadak berubah. Mata menghitam, mulutnya berdarah, tapi ia terus makan. Keesokan harinya, Wulan ditemukan pingsan di taman belakang kampus. Ia linglung, tak bisa bicara. Di tangannya tergenggam erat kaset mini Devi berisi rekaman yang ia ambil, tapi shot kaset itu diputar oleh dosen pembimbing. Isinya hanya suara tawa penjual angkringan yang tiada henti, diiringi suara dengkuran orang mengunyah daging mentah. Bu Tursina yang mendapat kabar ini memutuskan melakukan satu hal terakhir, mengikat warung itu ke tanah. Ia datang ke lokasi angkringan muncul dengan membawa boneka wayang kuno, sesajen bunga, 7 rupa, dan keris kecil yang diwariskan dari leluhur. Malam itu, ia membacakan mantra penutup dimensi. Tapi sebelum selesai, asap pekat menyelimuti dirinya dari balik kabut. Penjual angkringan muncul. Wajahnya kini jelas, riuh, tapi matanya kosong. Bibirnya hitam, dan di dahinya tumbuh janur yang hidup, melilit seperti akar. Rio menatap Bu Tursina. Warung ini tidak bisa ditutup, Bu. Bukan aku yang membukanya, tapi mereka. Mereka siapa? Tanya Bu Tursina dengan gemetar. Rio menunjuk ke belakang, dan dari balik kabut muncul ratusan wajah pucat mahasiswa, warga, tukang, ojek, anak-anak kecil. Semua pernah makan di angkringan itu. Semua kini terikat padanya. Mereka yang tak pernah puas, mereka yang lapar akan hal-hal dunia. Mereka adalah pelanggan setia. Dan malam itu, Bu Tursina menghilang. Di lokasi tempat terakhir ia terlihat, hanya tersisa satu benda, sepiring seekor ayam dengan darah yang masih hangat menetes ke tanah. Kini angkringan itu tak lagi muncul, hanya di bawah pohon beringin. Ia bisa muncul di dekat halte, sudut kampus, belakang kos, atau di pinggir jalan. Kamu tidak akan tahu apakah itu warung biasa atau gerobak yang dibawa dari dunia lain. Satu hal yang pasti, jika kau mendengar suara gerobak kayu didorong di tengah malam dan mencium aroma daging bakar yang terlalu menggoda, jangan dekati, jangan coba-coba. Karena kalau kamu makan sekali saja, kamu tak akan bisa berhenti. Dan saat waktunya tiba, kamu akan diminta untuk memberi makan. 3 bulan setelah kepergian Bu Tursina, suasana kampus mulai kembali tenang. Di permukaan, mahasiswa sibuk dengan kegiatan. Kuliah berjalan seperti biasa, dan cerita angkringan gaib mulai dianggap sebagai urban legend, kampus biasa satu dari sekian banyak mitos Jogja yang hanya jadi bahan obrolan malam. Tapi mereka yang pernah melihat langsung tidak bisa melupakan, termasuk Wulan. Ia masih sering terbangun di malam hari dengan aroma nasi hangat menyesaki hidungnya. Sesekali ia mendengar suara piring beradu, suara mendesisnya sate bakar, atau suara sepatu sandal menyeret di aspal. Namun, malam ini, Wulan merasa berbeda. Suaranya lebih dekat, lebih nyata, dan seperti memanggil namanya 01, 00 dini hari. Wulan membuka mata. Jendela kamarnya terbuka, padahal ia yakin telah menutupnya rapat. Udara dingin menyusup masuk, dan dari luar kamar kos terdengar suara roda kayu berderit, lambat tapi terus mendekat. Wulan, suara itu lirih, bukan teriakan, tapi bisikan pelan dari arah gerobak. Ia bangkit, berjalan ke jendela. Di gang kos berdiri gerobak angkringan. Tak ada penjual, tapi makanan sudah tersaji rapi di atasnya, dan satu piring nasi kucing diberi catatan kertas di atas daun pisangnya. Untuk yang paling setia menonton, Wulan tidak pergi ke gerobak itu. Ia malah mengunci diri di kamar. Tapi malam itu, ia kembali bermimpi, dan dalam mimpi itu, dia tak lagi sebagai pelanggan. Ia berdiri di tengah pasar malam yang gelap. Semua kios sepi. Di tengah-tengahnya
Hanya ada satu gerobak angkringan yang dikelilingi oleh ratusan orang berwajah kosong. Di depan gerobak berdiri Rio. Wajahnya tidak lagi gelap, justru cerah, seolah ia telah menerima takdirnya. Tapi di tangannya ia memegang seikat janur berdarah. Warung ini harus ditutup, Wulan, katanya. Dan cuma kamu yang bisa. Wulan terbangun. Masih tengah malam, tapi ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia pergi ke gudang tempat penyimpanan barang-barang warisan kakeknya, seorang dalang tua yang pernah mengajari Butur Sinah dulu. Di sana, ia menemukan keris kecil berwarna kehitaman dan satu gulungan kain kafan tua. Ia tahu ini bukan sembarang alat. Ini warisan dari zaman ketika manusia masih bisa bicara dengan yang tak kasat mata. Dan malam itu, ia kembali ke pohon beringin, tempat semua ini bermula, meski sudah jadi tempat parkir. Ia tahu jiwa dari pohon itu masih hidup. Tepat jam 1:11 WIB, gerobak itu muncul lagi, tidak dari balik kabut, tapi dari tanah, seolah didorong keluar dari perut bumi. Asap mengepul dari roda-rodanya, dan makanan mulai tersaji sendiri di atas gerobak. Penjualnya, Wulan, tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya mengambil sodet, membalik sate, menyendok nasi, menaruh ceker. Tapi kali ini, ia sadar, ia melawan. Wulan mencabut keris pusaka dan menusukkannya ke bagian bawah gerobak, tepat di tempat apu bekas pesugihan dulu pernah disebar. Ia membacakan mantra dari catatan Butur Sinah yang ia temukan di perpustakaan tua kampus. Aku bukan juru masakmu, aku bukan penjaga kelaparan, aku bukan tumbal, aku penutupmu. Langit menggelegar. Gerobak bergetar hebat. Suara-suara tangisan muncul dari segala arah. Bayangan para pelanggan yang pernah menjadi tumbal muncul satu persatu. Maya, ratusan mahasiswa lain semua menjerit seperti dilepaskan dari belenggu. Gerobak terbakar sendiri. Api tidak menjalar ke tanah, melahap kayu, abu, janur, dan semua aroma darah yang selama ini mengikat warung tersebut ke dunia. Sosok Rio muncul terakhir. Ia tersenyum dan berkata pelan, akhirnya kenyang juga, lalu hilang bersama api. Subuh, Wulan terbaring di depan kampus. Tangannya memegang keris yang sudah retak. Tidak ada lagi bekas gerobak, tidak ada lagi bau sate. Di tangannya hanya tersisa satu janur kering yang hancur jadi debu saat disentuh matahari. Sejak malam itu, angkringan di bawah pohon beringin tidak pernah muncul lagi. Tidak di dunia nyata, tidak di mimpi, tidak dimanapun. Namun, ada satu hal yang masih membuat orang merinding. Kadang-kadang di forum horor mahasiswa muncul postingan dari akun anonim. Tadi malam aku mimpi makan di angkringan yang enak banget, tapi aku nggak ingat bayar, cuma dikasih catatan kecil. Giliranmu nanti. Entah hanya mimpi, atau warung itu hanya sedang tidur. Dan seperti semua warung pada umumnya, suatu saat ia akan buka lagi.